Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ilyas Alfirdaus dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Informatika kelas C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem komputer dalam mata kuliah Sistem Operasi. Objek yang akan saya jelaskan kali ini adalah contoh interupsi, contoh proteksi perangkat keras, contoh proteksi input-output, dan contoh proteksi memori. Langsung saja, yang pertama interupsi. Interupsi yang sering muncul pada software misalnya adalah suatu program ingin mencetak hasil dengan printer, maka akan terjadi interupsi atau penghentian sementara. Hardware. Kalau pada hardware adalah terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras, seperti pada saat kita menekan tombol keyboard atau menggerakkan mouse, maka pada kegiatan tersebut akan terjadi sebuah interupsi. Interrupt ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu max-able interrupt terjadi karena aksi luar dan non-max-able interrupt terjadi karena memori atau kesalahan parity pada program. Penyebab terjadi interupsi yaitu pada program terjadi akibat eksekusi suatu instruksi. Kemudian timer disebabkan oleh timer prosesor. Penyebab yang lain adalah disebabkan oleh input-output controller, baik sebagai tanda bahwa operasi telah selesai maupun memberi tanda error dan kegagalan hardware dan lainnya. Ini bisa dilihat contoh dari interupsi. Jadi seperti ini contohnya. Lanjut. Yang selanjutnya yakni proteksi perangkat keras. Proteksi perangkat keras. Pada saat suatu proses sedang berjalan, ada keadaan di mana prosesor berhenti. Hal ini menandakan proses telah di-terminate. Oleh karena itu, selanjutnya akan mencari data yang telah terschedule untuk dimasukkan ke dalam memori lalu diproses. Contohnya adalah ketika proses print lalu USB print terjabut, maka kesalahan dideteksi oleh perangkat keras penghubung input-output dan setelah itu ditangani oleh OS. Ini adalah gambaran dari proteksi perangkat keras. Contoh proteksi perangkat keras bisa dilihat di sini. Oke, next. Yang selanjutnya proteksi input-output. Pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi input-output ilegal dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi input-output sebagai privileged instruction, sebagai privileged instruction, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi input-output secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi input-output dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi input-output dapat dikompromikan. Ini tampak di bawah contoh proteksi input-output, bisa langsung dilihat. Jadi seperti itu contoh proteksi input-output. Dan yang terakhir ini proteksi memori. Proteksi memori adalah pembatasan penggunaan memori.
Di sini diperlukan beberapa istilah, yaitu base register, yaitu alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Yang kedua, limit register, yaitu nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, proteksi perangkat keras. Sebagai contoh, sebuah pengguna dibatasi mempunyai base register 300040 dan mempunyai limit register 120900. Pengguna hanya diperbolehkan menggunakan alamat memori fisik antara 300040 hingga 420940 saja. Di sini saya tampilkan contoh dari base and limit register untuk proteksi memori. Jadi gambarannya seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.